Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reskianto Deparinding dengan NIM H0322016, kelas Pendidikan Biologi A, Angkatan 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai basic kardiovaskular, anatomi struktur jantung, untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi manusia yang diampu oleh Bapak Alexander Kurniawan Saryanto Putra, SSI MSI. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Adapun beberapa poin penting yang akan saya jelaskan mengenai anatomi struktur jantung, yaitu yang pertama mengenai pengertian jantung, yang kedua permukaan dan batas jantung, yang ketiga ruang jantung, yang keempat katup, dan yang kelima rangka jantung. Apa itu jantung? Jantung atau disebut dengan core atau dalam bahasa Inggris disebut heart merupakan organ maskular atau organ berotot yang berongga yang bentuknya menyerupai piramida, terletak di dalam perikardium atau selaput yang melindungi jantung dan berada di mediastinum atau ruang di antara paru-paru dalam rongga dada. Jantung memiliki peran penting dalam sistem peredaran darah karena bertugas memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh dan darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru untuk dibersihkan. Permukaan dan batas jantung. Nah, permukaan dan batas jantung terdiri dari yang pertama, basis cordis, yang merupakan bagian dasar jantung yang mengarah ke belakang dan sedikit ke kanan. Terbentuk terutama oleh atrium kiri dan sebagian kecil atrium kanan. Yang kedua, facies sternocostalis, yang merupakan permukaan depan jantung yang berhubungan dengan sternum atau tulang dada dan tulang rusuk, terutama terdiri dari ventrikel kanan. Yang ketiga, facies diaphragma, di mana permukaan bawah jantung yang beristirahat di atas diafragma terbentuk oleh ventrikel kiri dan sebagian ventrikel kanan. Yang keempat, facies pulmonalis, yang merupakan permukaan lateral jantung yang bersentuhan dengan paru-paru kanan dan kiri, terutama terbentuk oleh ventrikel kiri pada sisi kiri dan ventrikel kanan pada sisi kanan. Nah, struktur ini sangat penting untuk memahami posisi jantung dalam tubuh serta hubungannya dengan organ di sekitarnya. Ruang jantung. Ruang-ruang jantung yang terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, atrium dextra atau atrium kanan, berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan inferior, serta mengalirkan darah ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Yang kedua, atrium sinistra atau atrium kiri, yang berfungsi menerima darah beroksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis dan mengalirkan darah ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Yang ketiga, ventrikel dextra atau ventrikel kanan, berfungsi memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk proses pertukaran gas dan memiliki dinding lebih tipis dibandingkan ventrikel kiri karena tekanan yang dibutuhkan lebih rendah. Yang keempat, ventrikel sinistra atau ventrikel kiri, yang berfungsi bertugas memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta dan memiliki dinding otot yang lebih tebal dibandingkan ventrikel kanan karena tekanan yang lebih tinggi dibutuhkan untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, ruang-ruang jantung ini bekerja secara sinergis untuk memastikan darah mengalir dalam siklus yang terus-menerus, menjaga suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Katup. Katup jantung atau valva yang berfungsi mengatur aliran darah dalam jantung agar tetap satu arah dan mencegah aliran balik.
Terdapat 4 katup utama dalam jantung. Yang pertama, valva tricuspidalis atau katup tricuspidalis. Terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan dan memiliki 3 daun katup dan mencegah aliran balik darah ke atrium kanan saat ventrikel kanan berkontraksi. Yang kedua, valva mitralis atau katup mitral. Terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri dan memiliki 2 daun katup yang berfungsi untuk mencegah darah kembali ke atrium kiri saat ventrikel kiri berkontraksi. Yang ketiga, valva trichipulmonalis atau katup pulmonalis. Terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis yang berfungsi untuk mencegah darah kembali ke ventrikel kanan setelah dipompa menuju paru-paru. Yang keempat, valva aorta atau katup aorta. Terletak di antara ventrikel kiri dan aorta yang berfungsi mencegah darah yang telah dipompa ke aorta kembali masuk ke ventrikel kiri. Pada keempat, katup-katup ini bekerja secara sinkron untuk menjaga aliran darah yang efisien di dalam jantung dan ke seluruh tubuh. Rangka jantung. Rangka jantung yang merupakan struktur penyokong utama jantung berupa cincin-cincin fibrosa yang mengelilingi katup-katup jantung. Struktur ini berfungsi untuk menjaga bentuk jantung, memberikan titik perlekatan bagi otot jantung, serta mencegah pelebaran berlebihan dari ostium atau lubang tempat katup berada. Adapun komponen utama rangka jantung, yang pertama, trigenum fibresum sinistra atau trigona fibrosa kiri, di mana struktur fibrosa yang menghubungkan annulus fibrosus mitralis dengan annulus fibrosus aorta di sisi kiri, berfungsi sebagai titik penyangga kuat bagi katup-katup di bagian kiri jantung. Yang kedua, trigenum fibresum dextra atau trigona fibrosa kanan, di mana struktur serupa di sisi kanan menghubungkan annulus fibrosus tricuspidalis dengan annulus fibrosus aorta, menjaga penopang penting bagi katup di sisi kanan jantung. Yang ketiga, annulus fibrosus sinistra atau cincin fibrosa kiri, di mana mengelilingi katup mitral dan menjaga kestabilannya, dan juga mencegah pelebaran berlebihan dari katup akibat tekanan tinggi dari ventrikel kiri. Yang keempat, annulus fibrosus dextra atau cincin fibrosa kanan, di mana mengelilingi katup tricuspidalis dan memiliki fungsi serupa dengan annulus fibrosus sinistra. Adapun fungsi utama rangka jantung, yang pertama, menjaga bentuk dan kestabilan katup jantung sehingga dapat membuka dan menutup dengan sempurna. Yang kedua, mencegah pelebaran atau deformasi katup akibat tekanan darah yang tinggi dalam jantung. Yang ketiga, sebagai isolator listrik yang membantu koordinasi impuls listrik dalam siklus kontraksi jantung. Nah, struktur rangka jantung ini penting dalam menjaga kerja jantung agar tetap efisien dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itulah penjelasan mengenai anatomi struktur jantung. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.